Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Isha Channel Official. Di video kali ini, saya mau memperlihatkan ya bagaimana cara mencuci tangan. Tapi sebelum lanjut ke pencucian tangan, di sini saya mau memperlihatkan ya 6 langkah cuci tangan. Ya, kebetulan ini saya dapatkan dari pembagian dari ini ya, kemarin belum lama sih, pembagian dari para donatur yang untuk menyumbangkan kertas ini ya untuk warganya. Nah, kebetulan lagi pandemi, sangat bermanfaat sekali sekiranya kita mau melaksanakan cuci tangan ini ya. Nah, di sini tujuan saya melakukan review cara pencucian tangan ini sangat penting sekali ya Bunda, teman-teman dan kakak-kakak yang lainnya. Cuci tangan adalah prosedur paling penting dari pencegahan penyebaran infeksi. Cuci tangan harus dilakukan ya. Biasanya dilakukan segera setelah tiba di tempat kerja atau sebelum melakukan kontak fisik secara langsung dengan orang ke orang ya. Sebelum memakai sarung tangan atau desinfeksi, setelah melepas sarung tangan, setelah menyentuh benda yang mungkin terkontaminasi ya oleh kuman atau bakteri yang lainnya. Bisa jadi setelah kita melakukan tindakan yang lainnya ya, seperti kegiatan keluar atau masuk dari kamar mandi atau menggunakan toilet sebelum atau setelah pulang kerja. Nah, biasanya pencucian tangan ini sehari-hari kita lakukan ya guys, sehari-hari selalu kita lakukan. Untuk mencuci tangan ini sebenarnya ada tahapannya ya. Sebelum kita melakukan tindakan ini, semuanya ini biasanya kita lepaskan dulu ya perhiasan di tangan atau yang ada di jari jemari kita. Ini kan kadang suka ada cincin, yang pakai cincin atau gelang gitu ya. Jadi lebih baik dulu dilepaskan perhiasan di tangan dan pergelangan. Basahi tangan ya dengan air bersih dan mengalir. Nah, biasanya dalam melakukan langkah cuci tangan ini, itu kita pasti menggunakan hand soap ya atau sabun untuk tangan kita ya. Jangan lupa gosok kedua tangan dengan kuat menggunakan sabun dan mengandung antiseptik ya selama 10-15 detik. Jangan lupa juga bilas tangan kita dengan air yang mengalir dan bersih ya. Selanjutnya biarkan tangan kering. Nah, sebelum kita lanjut ke tindakan kita pencucian tangan, di sini saya memperlihatkan ya, kebetulan ini stiker saya dapatkan dari pembagian dari sumbangan Bu RT ya. Nah, dia memberikan ini kepada warganya untuk dalam rangka peduli COVID-19. Nah, di sini bisa saya bacakan ya 6 langkah cuci tangan. Kebersihan tangan cegah infeksi. Cuci pakai sabun, bilas di air mengalir ya. Nah, di sini saya mau lihatkan pada gambar pertama dulu ya. Nah, di gambar pertama ini bisa kita lihat ya, guys, ini gambar pertama. Dituliskan ratakan dengan kedua telapak tangan. Nah, ini yang kedua. Gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. Langkah yang ketiga ya. Gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Gambarnya kurang lebih seperti ini ya.
Lanjut, gambar yang keempat, punggung jari tangan kanan digosokkan pada telapak tangan kiri dengan jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Nah, langkah yang kelima, ibu jari tangan kiri digosok berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Ya. Lanjut yang keenam, gosok berputar ujung jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Nah, stiker ini ada tulisannya ya, sumbernya atau referensinya itu pada Pedoman WHO 2009. Prosedur kerja atau SPO mencuci tangan. Nah, kurang lebih seperti ini ya pemirsa. Guys, nah kurang lebih seperti ini gambarnya. Nanti kita lanjut ke pencucian tangan ya. Sebelum lanjut ke pencucian tangan, boleh saya try dulu dengan tangan saya ya, sebelum kita lanjut dengan air mengalir dan penggunaan sabun. Oke guys, kita lanjut ya. Saya mau mencoba untuk mengimplementasikan dengan tangan dulu ya, tangan saya. Bagian gambar 1. Nah, di gambar 1 ini mengatakan ratakan dengan kedua telapak tangan. Berarti kalau boleh saya cobakan seperti ini ya pemirsa. Jadi telapak tangan kita ini dua-duanya disatukan seperti ini. Lakukan penggosokan ya. Penggosokan seperti ini. Nah, lakukan penekanan pada telapak tangan ya guys, supaya betul-betul kotorannya itu jatuh ke bawah. Nah, kita lanjut yang proses yang kedua. Gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. Seperti ini ya guys atau pemirsa. Seperti ini ya. Nah, kan kita ada punggung tangan kan, kiri dan kanan. Lakukan penggosokan seperti ini. Ganti dengan tangan sebaliknya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Lanjut ke langkah yang ketiga. Gosok kedua telapak dan sela-sela jari. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kita kan ada sela-sela jari ya, di sini, di sini, di sini ya. Ini sini, sini. Jadi kita satukan aja seperti ini. Tuh. Lakukan penggosokan. Nah, seperti ini ya pemirsa. Tuh. Kita lanjut ke langkah yang keempat. Punggung jari tangan kanan digosokkan pada telapak tangan kiri dengan jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Nah, ini langkah yang keempat, kurang lebih seperti ini ya pemirsa. Tangan kita yang sebelah sini disambut dengan yang sebelah sini ya. Nah, lakukan penggosokan seperti ini. Nah, jadi yang main di sini adalah jari tangan ibu jari kita ya. Boleh digosokkan ke sini, ke buku-buku jari kita ini. Nih. Sekaligus yang bagian sini itu langsung bekerja menggosok bagian ke sini. Nah, lakukan sebaliknya dengan tangan yang sebelah sini ya. Nih. Mainkan jari ibu jari kita ya, gosok seperti ini. Tuh. Jadi kita sebelum lanjut ke airnya dengan sabun, kita try dulu dengan tangan kita ya bun. Nah, jadi kita gosok bagian sini ya. Tuh. Jadi ibu jari kita ini selain menggosok bagian punggung, yang ini juga menggosok bagian sini ya. Bagian buku-buku jari sini. Nah, tuh seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya, tahap yang keempat. Kita lanjut tahap yang kelima. Ibu jari tangan kiri digosok berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Lanjut ya. Di sini kita harus menyapu bagian antara ibu jari dengan telunjuk ya. Jadi sini ada kan sekat jari kita ya, dan juga kiri dan kanan. Nah, itu kita lakukan seperti ini ya. Tuh. Lakukan penggosokan. Tuh.
Ini sebenarnya seperti ini ya, cuman daripada ini nggak berfungsi, lebih baik seperti ini. Jadi sekalian menggosok tuh seperti ini ya sebenarnya ya. Jadi karena sela-sela jari yang sebelah sini tadi belum kena, jadi kita gosok bantu dengan tangan sebelahnya. Nah, daripada ini tidak bekerja, diginikan aja tuh. Nah, lakukan begitu sebaliknya dengan tangan yang sebelahnya ya. Gosok, ini ditutupin aja tuh, gosok ya. Jadi sembari ini kita tuh kerjakan, yang ini juga bantu menggosok. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Itu tahap yang kelima. Kita lanjut tahap yang keenam. Yang keenam di sini tulisannya gosok berputar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Nah, bagian tahap yang keenam ini, jari-jari kita kan ada 5 ya guys. Nah, ini kita kumpulkan seperti ini. Tujuannya ujung-ujung jari ini juga terkena dengan gosokan sabun kita nanti ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Lakukan seperti ini. Jadi dia lakukan pemutaran ya, kiri ke kanan atau bisa juga kanan ke kiri. Tujuannya semua permukaan di tangan kita itu kotorannya rontok ya. Kotorannya itu turun ke bawah. Nah, ini ya tujuannya seperti ini. Kotoran yang ada di sini juga bisa dicuci. Tuh. Lakukan sebaliknya dengan tangan yang di sebelahnya. Tuh, ini ya. Bagian sini ya. Tuh. Lakukan sebaliknya. Lakukan pemutaran ya. Pemutaran dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri juga boleh. Nah, disitu sudah masuk yang keenam ya guys. Berarti sudah selesai. Nah, selanjutnya jangan lupa nanti tambahan dari saya, pergelangan tangan ini digosok juga ya. Pergelangan tangan digosok juga sebelah sini ya. Jadi ini tambahan dari saya. Juga sebelah sini. Nih, sebelah sini tadi belum dapat ya. Jadi digosokkan seperti ini. Tuh. Ya. Lakukan dengan jari kita yang sebelahnya. Jadi kan di sini suka ada kotoran juga nih. Lakukan penggosokan di telapak tangan kita. Jadi setiap tahap itu kita lakukan bergantian dengan tangan kita yang sebelahnya ya. Nah, lebih kurang seperti itu ya pemirsa, guys. Jadi setelah kita lakukan 6 langkah tahap tadi, langsung kita cuci di air mengalir. Cuci dengan air mengalir dari sini ya, dari sini sampai turun ke sini. Dari sini sampai ke sini. Jangan dari sini ya. Jangan dari sini langsung ke sini, enggak. Jangan dari sini ke sini, jangan. Kalau bisa airnya seperti ini ya. Jadi nanti kita try dengan air. Oke guys, pemirsa, kita lanjut ke bagian real implementasinya dengan air dan sabun ya. Oke guys, kita lanjut ke bagian pencucian dengan air mengalir ya. Jangan lupa menggunakan sabun ya guys. Gunakan hand soap atau sabun tangan ya. Nah, di sini saya menggunakan sabun cair ya. Gunakan sabun cair yang banyak dijual di pasaran ya guys. Jangan lupa sisingkan dulu dengan tangannya ya. Karena kita mau main air, jadi ini terpaksa saya angkat ya. Nah, ini sudah ada sabunnya ya guys. Tuh, basahi dengan air mengalir dulu ya. Lakukan pencucian tahap awal ya. Lakukan pencucian tahap awal yaitu dengan telapak tangan tadi seperti ini ya. Digosok dengan kuat ya, tekan dengan kuat. Pastikan semua telapak tangan kita itu mengenai sabun dan gosok dengan kuat. Ini tahap yang pertama. Setelah rasanya sudah bersih dengan sabun, lanjut ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua seperti ini ya guys. Nah, tahap yang kedua seperti ini. Disimak ya pemirsa.
pemirsa yang budiman. Lanjut ke tangan sebelahnya. Tuh. Lanjut ke tangan sebelahnya. Lalu yang ketiga, lakukan di sela-sela jari ini. Nih, seperti ini ya. Tuh. Tuh. Lebih kurang seperti ini ya. Nah, lakukan tindakan yang keempat. Yang keempat seperti tadi ya, bagian sini mengait ke sini, gosokkan dengan ibu jari kita. Nih, bagian ini ya, nih bagian ini, bagian ini. Nah, yang ini bekerja membersihkan sini. Tuh, bagian sini ya. Jadi fungsinya merangkap sekaligus. Lakukan sebersih mungkin. Lanjut ke tahap tangan yang berikutnya. Gantian ya. Tuh. Tuh. Jadi yang bekerja ini ibu jari ya. Ini bersih, ini bersih. Jadi prinsipnya dalam mencuci tangan ini pemirsa, guys, semua permukaan tangan itu mengenai sabun kita. Dan kita lanjut ke tahap yang kelima. Tahap yang kelima yaitu bagian sini ya, karena bagian sini belum kita gosok. Bagian sini. Lakukan seperti ini. Gosok. Ini tutup ke sini, lakukan pemutaran. Tangan sebelahnya aja putarin pemirsa. Tuh. Lanjut ke tangan yang sebelahnya. Tutup, lanjut seperti ini. Ya, kita lanjut langkah yang keenam. Langkah yang keenam, disatukan semua ujung-ujung jari ya. Ujung-ujung jari kita satukan, gosok di sebelah telapak tangan. Nah, jadi itu kita jadi bersih ya semua permukaan tangan kita. Gosok secara berputar. Lakukan dengan jari yang berikutnya. Gosok ya. Nah, tambahan dari saya tadi ya. Jangan lupa gosok pergelangan tangan. Gosok pergelangan tangan ya. Gosok pergelangan tangan. Juga yang ini. Sepertinya aja. Yang ini ya. Gosok. Dan yang ini juga gosok. Nah, lakukan pencucian di air mengalir. Jangan lupa pemirsa, pencucian di air mengalir ini mau saya ingatkan, tahapnya tadi. Nah, tahapnya tadi itu kita mulai dari bagian yang ini ya, bagian yang ini terus ke bagian siku, bagian ini terus ke bagian siku. Nah, simak ya guys pemirsa. Nah, ini kan tadi sudah kita cuci ya, cuci sebelah kanan dulu. Nah, seperti itu. Ulang lagi ya. Nah, seperti itu. Jadi kita mulai dari bagian atas jari ini ya, tuh, bagian ujung jari. Lakukan seperti itu. Jadi airnya turunnya ke bagian sini ya. Jangan seperti ini. Jangan seperti ini. Sebaiknya seperti ini. Tuh. Lakukan, ulang. Lakukan dengan tangan yang sebelahnya. Oh. Bantu dengan tangan yang sebelahnya. Oke pemirsa, lebih kurang seperti itu ya. Nah, matikan dulu guys airnya kalau rasanya sudah bersih ya. Matikan dulu airnya.
Kita lanjut ke bagian pengelapan ya. Nah, kita lanjut ke bagian pengelapan tangannya ya. Jadi di sini saya sudah menyediakan kain ya, guys. Kain yang sudah bersih ya. Di sini kan ada sisi bagian luar dan sisi bagian dalam. Nah, untuk cara mengelap tangan kita yang sudah bersih itu, gunakan sebelah sisi bagian ini, kain ini, dengan sebelah tangan juga ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, sisi bagian kain ini untuk sebelah tangan kiri dan sisi bagian sini untuk tangan sebelah kanan. Jadi kalau kita mau pakai yang sebelah kanan untuk sebelah tangan kanan ya, sebelah tangan kiri untuk bagian kainnya yang sebelahnya. Jadi masing-masing sisi itu untuk sebelah tangan ya. Nah, nih, jangan dibolak-balik ya guys, sebaiknya jangan dibolak-balik. Ini salah satu tujuannya supaya kain yang kita gunakan itu memang betul-betul untuk satu bagian tangan, juga untuk bagian tangan kirinya dan bagian tangan kanan. Ini biasa digunakan untuk tenaga kesehatan ya, untuk orang-orang bagian kesehatan. Ini sebenarnya saya dapatkan ilmunya waktu saya bekerja di fasilitas kesehatan. Lebih kurang seperti itu ya pemirsa. Jadi bagian sisi satu digunakan untuk tangan sebelah kanan, bagian sisi satu lagi digunakan untuk tangan yang satu lagi. Lebih kurang seperti itu ya guys. Nah, tangan saya sudah bersih nih. Sudah bersih, sudah kinclong, sudah wangi ya. Terima kasih ya guys, pemirsa yang sudah menonton. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.